Sinilah penyimpangan yang lebih besar mulai terjadi secara sistematis. Paulus mulai mengembangkan ajaran yang berbeda dengan ajaran asli Nabi Isa. Di bawah ajarannya, konsep tauhid yang murni mulai ditinggalkan. Ia memperkenalkan gagasan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui ketaatan terhadap hukum-hukum syariat, melainkan hanya melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Isa. Dalam ajaran Paulus, Isa diposisikan bukan sekadar sebagai nabi, tetapi sebagai anak Allah yang menjadi korban penebusan dosa manusia. Gagasan ini sangat jauh dari ajaran Nabi Isa yang menekankan pentingnya amal syalih, ketaatan kepada perintah Allah, dan kemurnian tauhid. Paulus menolak hukum-hukum Taurat, mempromosikan keyakinan bahwa hukum tersebut tidak lagi relevan, dan menekankan bahwa iman adalah satu-satunya jalan keselamatan. Pandangan ini dengan cepat menarik minat banyak bangsa non-Yahudi yang merasa keberatan terhadap hukum-hukum syariat yang berat. Paulus tidak berhenti pada perubahan konsep keselamatan. Ia juga memperkenalkan ide-ide lain seperti Trinitas. Meski bentuk final Trinitas baru dirumuskan beberapa abad kemudian, serta dogma penebusan dosa melalui penyaliban, ia membangun fondasi teologis yang berusaha menggabungkan elemen-elemen Yahudi, Yunani, dan Romawi ke dalam ajaran barunya, menjadikannya lebih mudah diterima di kalangan luas yang terbiasa dengan konsep politeisme. Dengan kecerdasan retorika dan strategi dakwah yang agresif, Paulus memperluas pengaruhnya hingga ke berbagai penjuru kekaisaran Romawi. Surat-surat Paulus kepada berbagai komunitas Kristen awal, yang kini menjadi bagian besar dari Perjanjian Baru, berisi penjelasan, pembelaan, dan penguatan terhadap ajaran-ajarannya. Dalam surat-surat ini, kita bisa melihat bagaimana ia menekankan pengutusan Isa, menafikan hukum-hukum syariat, dan mengokohkan ajaran tentang keselamatan melalui iman belaka. Pengaruh Paulus begitu besar, hingga pada akhirnya ia lebih diakui oleh komunitas baru ini ketimbang para murid sejati Nabi Isa sendiri. Mereka yang tetap memegang ajaran tauhid murni dari Nabi Isa semakin tersingkir, bahkan dianggap sebagai penyimpang oleh komunitas baru yang lebih besar dan lebih berkuasa. Pengaruh politik Romawi yang kelak mengadopsi ajaran ini secara resmi semakin mempercepat hilangnya ajaran yang benar. Banyak sejarawan dan peneliti independen, bahkan dari kalangan Kristen sendiri, yang mengakui bahwa ajaran Paulus berisi banyak inovasi yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Ia membentuk wajah agama baru yang berbeda dari misi asli para nabi Bani Israel. Di tangannya, agama yang dahulu mengajarkan ketundukan mutlak kepada satu Tuhan, berubah menjadi agama yang mengultuskan seorang manusia dan menghapus hukum-hukum yang menjadi fondasi ajaran para nabi. Islam datang untuk mengoreksi kesalahan besar ini. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang hamba dan rasulnya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Isa tidak pernah mengajarkan untuk disembah, apalagi mengklaim dirinya sebagai penebus dosa umat manusia. Nabi Muhammad SAW membawa kembali umat manusia kepada tauhid yang murni, meluruskan penyimpangan yang telah terjadi sepanjang sejarah. 3 abad setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, ajaran-ajaran yang mengatasnamakan beliau semakin beragam dan bertentangan satu sama lain. Komunitas-komunitas yang mengklaim sebagai pengikut Isa berpecah ke dalam berbagai kelompok, masing-masing dengan pemahaman berbeda tentang siapa Isa itu dan apa misinya. Sebagian tetap mempertahankan ajaran tauhid murni, menganggap Isa sebagai nabi dan hamba Allah. Sebagian lain, terutama mereka yang mengikuti ajaran Paulus, menganggap Isa sebagai sosok ilahi. Perbedaan ini memunculkan perselisihan sengit di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Situasi ini menjadi perhatian besar bagi Kaisar Romawi saat itu, Konstantinus. Bagi Konstantinus, persatuan umat adalah kunci stabilitas kekuasaan. Ia menyadari bahwa perbedaan ajaran di kalangan umat Kristen dapat mengancam kohesi politik. Maka ia mengambil langkah dramatis, mengundang semua pemimpin gereja ke sebuah pertemuan besar yang dikenal sebagai Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili Nisea bukanlah pertemuan kecil. Ia dihadiri oleh lebih dari 300 uskup dan ratusan pemuka gereja lainnya dari seluruh penjuru kekaisaran. Tujuan utama dari konsili ini adalah untuk menetapkan doktrin resmi mengenai hakikat Isa. Salah satu isu utama yang dibahas adalah apakah Isa adalah makhluk ciptaan Allah ataukah ia sehakikat dengan Allah. Perdebatan berlangsung sengit. Tokoh-tokoh seperti Arius, seorang presbiter dari Alexandria, bersikeras bahwa Isa adalah makhluk ciptaan, seorang nabi, bukan Tuhan. Di sisi lain, Athanasius dan kelompoknya berpendapat bahwa Isa adalah sehakikat dengan Tuhan, sebuah pandangan yang kelak menjadi dasar doktrin Trinitas. Pada akhirnya, bukan argumen ilmiah atau dalil nas yang menjadi penentu, melainkan kekuasaan politik. Dengan dukungan penuh dari Kaisar Konstantinus, kelompok yang mempromosikan ketuhanan Isa memenangkan konsili. Sebuah keputusan dibuat, Isa adalah anak Allah, sehakikat dengan Bapa, dan kepercayaan ini diresmikan sebagai ajaran resmi.